Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaq ibadal mu'minin li'adali amali shalihat wa syarah sudur awahil muttaqin bil imani majaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabihi hababal jahalati wa dolalat wa yasral minal baqiyati sholihat mayatabauna bihi manajil jannat fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yahluku mayasya wa yahtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadat arju biha la darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa waskuru farabi man sakarah wasgalu asinatakum bidikri fasaidu man dakarah. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirwalaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yafyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bisa hadir, diberikan panjang umur bitaatillah bitaati rasul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menambahkan ketaatan keimanan kita kepada Rabbul Alamin sehingga kita betul-betul merasakan lezatnya, nikmatnya orang-orang yang beribadah. Karena kuncinya orang yang sudah merasakan segala sesuatu, apa perbuatan apapun, amal apapun, yang tidak ada kenikmatan di dalam ibadat itu, pasti dia akan berkurang. Jadi mengurangi segala sesuatu apapun bentuk amal ibadah, dia tidak ada kenikmatan sama sekali dalam ibadah. Bahkan dia tidak akan merasa rugi atau merasa orang yang bangkrut di dalam kehidupannya. Karena sama sekali tidak merasakan sesuatu apapun dalam perbuatan amal-amal yang dianggap amal soleh. Bahkan berani meninggalkan dan menjauhkan diri daripada sesuatu majelis ilmu. Ini tanda-tanda kemunafikan. Dan yang membahayakan bagi dirinya, kemunafikan inilah yang akan dikekalkan nanti di neraka. Maka hati-hatilah di dalam untuk menuntut ilmu di majelis ilmu. Bukan sekedar main-main atau sekedar kita hadir dan duduk di majelis tanpa mendapatkan satu tambahan ziyadah. Apa kata arti ziyadah? Itu orang yang mendapat nikmat. Nikmat apa yang dimaksudkan? Ni'amillahi wa ibdalih. Nikmat yang betul-betul nikmat yang bermanfaat. Nikmat yang paling besar adalah nikmatnya, nikmat di dalam ibadatnya. Ini tanda-tanda. Bahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu bergaul kepada orang-orang yang malas ini, ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan diri pada Allah Ta'ala ini, niscaya kamu menjadi kelompok mereka, faulaika humul khasirun. Artinya
Kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ini yang kita perhatikan. Ini yang menjadi wawasan bagi orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Maka di situ makin ta'alluq mujibati sa'ilin. Takluk dengan kewajiban apa yang dianjurkan ke semuanya agar tercapai doa-doa kalian semuanya. Itu yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab Allah Ta'ala. Selain itu tidak berguna. Maka untuk itulah mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang betul-betul menghidupkan sunnatul Rasul, sunnatullah, sunnatul Rasul, sunnah daripada apa yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita bisa kumpul kelak dengan yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Bukan yang dimaksud yang kamu cinta, yang kamu maksud. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Yaitu cintalah kepada Allah dan Rasulnya sehingga kamu bertemu kepada siapa yang kau cintai, Allah wa Rasul. Dan orang-orang yang pencinta Allah dan Rasul akan menjadi saudara-saudaramu di sana. Maka demikianlah untuk mukadimah bahwa kita datang ini adalah memperbaiki, memperbaharui niat agar kita mendapatkan niat itu dicatat sebagai orang-orang yang betul-betul beruntung dunia dan akhirat. Ya mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita, anak kita, duriah-duriah kita, semua yang bertalian nasab darah dengan kita, bahkan sahabat-sahabat dari orang tua kita, bahkan dari guru-guru kita yang memimpin, yang mendidik kita, agar semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala nanti dalam surga. Allahumma jama' bainahum wa baina nabika Muhammad SAW wa baina ila as-siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan orang-orang yang baik kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan segala hajat ya yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ya, diberikan kesabaran, ketaatan, ketabahan menghadapi ujian-ujian Allah Ta'ala. Ya, dalam kekurangan rezeki, dalam kekurangan apapun, kita tetap harus tangguh, tabah, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jangan sampai terganggu semua ekspansi yang ada pada diri kita ini, agar kita mendapatkan satu kemurahan, yaitu kemuliaan kelak di sisi Allah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Dan kemudian paling akhir yang paling kita harapkan adalah akhir hayat husnul khotimah. Selawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Syafi, Nabi Musyafa, Nabi Awal Akhir, Nabi Mustafa Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Insyaallah utamakan ya sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Itu tanda-tanda orang beruntung. Dan itu mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran qalban syakuran wa badan saburan. Minta mohon pada Allah lisan yang berzikir kepada Allah Ta'ala, minta hati yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan minta badan yang selalu bersabar kepada Allah Ta'ala, dan minta istri-istri yang solehah. Itulah orang yang selamat, orang yang untung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu akan bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kita yang menegakkan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka disitulah itulah golongan umat-umatku. Kalau sudah diakui oleh Nabi umatku, niscaya mereka akan selamat semuanya dari siksa api neraka. Itu paling penting ya. Minimal satu hari kamu baca 1000 kali sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Muhammad, khususnya di bulan nisfu Sya'ban ini, yang mana bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makin cintalah kamu kepada orang yang mencintaimu. Ya, siapa orang yang paling mencintaimu di dunia? Tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan lain-lain. Ya, bapak ibumu cinta sama kamu, saudaramu cinta sama kamu, suami istrimu cinta sama kamu, tidak sebanding dengan cintanya Nabi Muhammad SAW sebelum kalian mencintainya. Maka untuk itulah, utamakan yang paling dicintai dan paling yang mencintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengan demikian pasti kita akan dikumpulkan, man akhab anmaru man ahab, akan dikumpulkan sama orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Bukan siapa-siapa, Nabi kita, junjungan kita, ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi syafi' musyafa', Nabi yang memberikan syafaat, yang memberikan syafaat. Ya, mudah-mudahan itu semuanya bisa dialami dan bisa dijalankan amal-amal itu, nasihat-nasihat guru itu, sehingga kita bisa menjadi panutan bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman, bagi tetangga, bagi siapa saja yang akan melihat kita bisa meniru perbuatan dan kelakuan kita, karena kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu nasihat saya, mukadimah yang pertama. Maka hari ini, tepatnya hari Jumat, ya, di dalam bulan Sya'ban, maka saya akan membahas bab tentang menghidupkan atau melakukan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud sunnah? Sunnah itu adalah bentuk satu perbuatan yang mana amal-amal itu dilakukan sesuai dengan akhlak perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selain yang tidak ada perbuatan dari Nabi atau akhlak Nabi atau nasihat Nabi atau sabda Nabi, itu semua bersimpangan, tidak bisa dianggap sunnah. Baik itu belum tentu sunnah. Kalau sunnah itu pasti baik. Maka yang paling utama adalah kita berpedoman pada sunnah. Nah, dengan pedoman sunnah ini, berarti apa yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam pada umumnya, adalah bentuk sunnah yang dilakukan, karena titik beratnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada perbuatan Nabi Muhammad SAW, jangan dilakukan. Walaupun itu baik menurut aturan atau menurut ukuran pikiran Anda. Tapi sunnah Nabi, walaupun merasa sakit atau berat, itu adalah kecintaan Allah dan Rasulnya kepada umat-umatnya. Ini yang disebut sunnah. Sampai betul-betul menghidupkan, bukan hanya melakukan. Jadi menghidupkan sunnah ini betul-betul membawa orang lain, atau membawa keluarga kita, atau membawa saudara-saudara kita untuk terus melakukan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dikatakan, disebut kecintaan itu akan meniru perbuatannya, akan mengikuti perbuatannya, akan berbicara dengan perbuatannya. Itu semuanya adalah bentuk sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi risalah-risalah yang ada berarti kita tidak akan berpedoman kepada siapapun yang tidak berpegang atau pedoman Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun bentuk kebaikan, apapun bentuk model. Maka dengan satu hadis dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'li alih. Itu Islam itu agama yang paling benar, yang paling tinggi. Selain Islam tidak diakui.
Yang kita sering katakan Islam, hidupnya Islam ini bukan karena ketinggalan zaman. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu ketinggalan zaman, dia nggak baca kitab. Dia nggak baca itu, ilmu itu. Islam itu nggak pernah ketinggalan zaman. Dan yang paling harus dimengerti, Islam itu tidak mengikuti zaman. Jadi jangan salah Anda mengatakan Islam harus ketinggalan zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Dan Islam juga tidak pernah mengikuti zaman. Ini sunnatul Rasul. Kalau Islam ikut-ikutan dan mengikuti zaman, berarti belum al-Islamu kafah. Berarti Islam yang belum sempurna, belum tercukupi. Harus belajar supaya Islam itu betul-betul bukan sekedar hanya sebutan atau kalimat kata-kata Islam. Islam ada komitmen, Islam ada konsekuensi. Islam itu membutuhkan pengorbanan karena harus meninggalkan arus zaman. Tidak mengikuti zaman, bukan ketinggalan zaman, tapi justru Islam, assalam, itu keselamatan. Dan Islam itu justru peranannya memelihara zaman. Sekali lagi. Jadi kalau orang Islam yang gak beres, pasti dia terombang-ambing hidupnya. Pasti tidak akan punya prinsip dan pendirian. Dia akan ikut arus mana yang akan membawanya. Atau sama sekali dia buta dengan zaman ini. Padahal dia tugasnya Islam memelihara, merawat, dan membentuk zaman. Yang harus diketahui oleh orang awam khususnya pada umumnya. Jadi tidak sembarangan orang berani menyebutkan Islam kalau dia tidak tahu betul kondisi Islam sebenarnya yang bagaimana. Yang tidak gampang diprovokasi. Ya, maka Islam adalah pendirian yang kuat dengan didikan langsung dari Allah dan didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul dia memegang didikan Allah dan Rasul, pasti dia akan menjadi khalifah di muka bumi ini, bisa memelihara zaman. Abu Lais As-Monokodi meriwayatkan dengan sanadnya dari Malik berkata, wa qala Nabi SAW, taraktu fikum sakalen lan tadillu ma tamassaktum biha kitaballah wa sunnati. Saya telah meninggalkan padamu dua macam yang berat. Pasti kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya. Yaitu kitabullah Al-Quran, kitab-kitabnya Allah. Yang disampaikan oleh Nabi ini ada dua. Pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua hadis qudsi. Jadi harus dipahami. Jadi kalian di rumah ini harus punya kitabullah Al-Quran dan harus punya hadits qudsi. Hadits qudsi ini adalah kitab yang tanpa perantara daripada malaikat Jibril. Kalau Al-Quran ada perantara lewat malaikat Jibril. Hadits qudsi Allah langsung berbicara kepada Rasul SAW. Dua kitab. Kemudian sunnati, apa sunnah-sunnahku? Sunnah itu apa yang diperbuat oleh Nabi. Mulai gerak, mulai perbuatan, mulai ucapan, mulai dagang, mulai rumah tangga, mulai perbuatan
pekerjaan, mulai semua tidak keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kamu mengatakan sunnah itu hanya sholatnya. Ini sholat sunnah maghrib, ini sholat isya, itu bukan sunnah. Itu bagian kecil. Tapi bagian yang sunnah-sunnah ini banyak. Apa yang dilakukan? Mengamalkan wudhu itu sunnah. Mengucapkan kalimat yang baik itu sunnah. Menolong orang, memberi nasihat orang yang baik itu sunnah. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah. Yang semua itu yang mengandung unsur kebaikan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu adalah sesuatu bukan sunnah. Kemudian Abu Lais meriwayatkan lagi dengan sanadnya. Apa yang disebut sanad? Banyak orang nggak ngerti. Sanad itu narasumber. Jadi sumber itu dari Rasulullah sampai ke sahabat, sampai siapa ini ada sanad. Sampai ke ulama. Ulama nyambung ke gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sanad. Mencari guru harus ada sanad. Jangan berguru, orang yang di kita guri nggak punya guru. Bahkan dia berguru sama jin, atau berguru di kuburan, atau puasa sendiri, atau wirid sendiri, atau beli buku sendiri, baca sendiri, gila sendiri. Sanad adalah merupakan satu bentuk penghimpunan yang semua ada struktural. Artinya dari guru ke guru mereka, dari guru mereka ke mursyidnya, sampai syekhnya, sampai dari syekhnya ke guru-gurunya, sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksudkan riwayat sanad. Nanti baca sanad itu apa? Sanad itu apa? Padahal sudah ngaji, tapi nggak ngerti apa sanad. Ya, makanya saya jelaskan supaya kamu nanti ngerti apa sih sanad. Katanya kamu muridnya Gus Arifin, kok nggak ngerti sanad? Nah gitu. Hal yang semacam ini, yang di kitab ini harus dimengerti bagi muridun, bukan sekedar dongeng. Dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata sampai kepada Nabi SAW sumbernya. Wa qala Nabi SAW amalun qalilun fi sunatin khairun min amalin kasirin fi bid'atin. Wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Ini artinya amal perbuatan yang sedikit benar-benar menurut sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah yang tidak menurut sunnatul Rasul atau yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti sesat. Dolalah itu sesat. Contohnya orang traktir pesta yang banyak itu, pesta traktir orang,
tapi tidak mengikuti sunnatul Rasul, itu bid'ah. Padahal dia beramal, tetapi niat tidak untuk kepada Allah, niat untuk bukan maslahannya umat, atau niat untuk hura-hura, niat untuk pesta, atau niat yang untuk melupakan Allah Rasul, dan ditempatkan itu niat untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, ini bid'ah. Yang sudah banyak dilakukan pada umat-umat yang bodoh, umat-umat di akhir zaman ini, yang mengikuti zaman, bukan mengikuti hukum, yang dianggap itu benar, padahal itu mubadir. Nah, setiap mubadir, apa yang dikeluarkan harta atau dunia kita, materi kita, itu semua haram. Dan haram itu adalah bagian dari kesesatan. Ini banyak nggak ngerti. Bukan nggak boleh kita pesta, tapi berlebihan, melampaui batas, melampaui target, itu sebut bid'ah. Yang tidak dilakukan oleh sunnatul Rasul, itu yang kecil aja. Dan tiap-tiap kesesatan itu pasti ditempatkan dalam neraka. Loh, ini sudah jelas hadisnya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, ya biasa saja hal semacam itu. Memaksakan mantu nanti, ya, uang nggak punya, hutang di mana-mana, riba lagi, berharap dari tamu-tamunya nanti kasih kado bisa melunasi. Ketika saat itu hujan deras, banjir, kado tidak ada, amplop tidak ada, pengantin berantem 1 hari, 2 hari minta cerai karena ditagih rentenir. Ini bid'ah. Bawa aja penghulu sudah selesai. Walinya, bapaknya, nggak rame-rame tapi nggak punya utang. Sekarang ini banyak orang gengsi atau enggak? Lah gengsi ini pengikutnya Abu Lahab. Ini pamannya Nabi. Hati-hati kalau kamu gengsi, ya. Wis melarat iku yo melarat gitu loh. Ojo kakean gaya gitu. Melarat modelnya kayak lah yang kaya itu nggak punya model. Lah sing melarat kok banyak model. Itu bingung saya. Model nggak punya, banyak model. Jalannya endel. Terakhir, dedel. Amalun golil fi sunnatin khairun. Jadi amalmu sedikit aja kalau sunnatul Rasul itu Masya Allah, ya, lebih dicintai Allah dan Rasul, sedikit tapi dicintai Allah Rasul, itu lebih bagus. Ini sunnah Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sederhana dalam melakukan amal menurut sunnatul Rasul lebih baik daripada banyaknya amal tapi dalam perbuatan bid'ah. Ngerti maksudnya? Banyak amal tapi mubadir. Mending sedikit tapi ada mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Itu lebih bagus. Jadi sahabat semua itu nggak pernah melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Enggak pernah. Al-Hasan berkata, tidak baik perkataan kecuali dengan amal. Dan tidak baik perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Sekali lagi, tidak baik semua perkataan kecuali amal itu dibuktikan dengan amal. Perbuatan, perkataan. Kamu begini, laksanakan. Kemudian juga tidak baik perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan kalau tidak didasari dengan niat. Coba diingat-ingat. Kamu datang kira-kira punya niat nggak ngaji ini? Niat apa enggak? Niat apa? Loh kan saya tanya, niat apa? Niat campur? Niat macam-macam? Niat yang mana ini? Atau daripada nganggur? Atau daripada di rumah sendirian? Atau apa? Selidiki itu. Hitung itu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah Ta'ala di kuburan, ya. Kalau niatmu campur, bersihkan itu. Jangan dicampur-campur itu. Saya datang niat ngaji untuk dapat pesugihan. Langsung angkat tangan, saya cari pesugihan. Baru nanti dikirim ke Gunung Kawi. Hati-hati itu, iblis. Ya, supaya kamu merusak niatmu itu. Bagus dari rumah, di tengah-tengah dirusak kamu sama iblis. Begitu. Jangan dipikir kamu ngaji nggak disponsori sama iblis. Ayo cepat ngaji, berangkat kamu. Gitu. Nanti dari sana rubah niatmu. Hancur sudah. Itu nah, yang rubah itu siapa? Iblis. Pokoknya kamu datang, begitu datang langsung tidur, merem, gak usah didengerin. Iblis. Nanti pulang ditanya ngaji apa, gak ngerti, pokoknya saya duduk. Lah iblis. Hati-hati. Dan tidak baik perkataan dan perbuatan dan niat kecuali diikut sertakan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini niatnya ada sunnah enggak? Kata-katanya ada sunnahnya enggak? Perbuatannya ada sunnah enggak? Kalau enggak ada tinggalin. Niat tinggalin, perkataan tinggalin, perbuatan tinggalin. Enggak ada sunnah. Gugur amal. yakni kecuali jika tepat sesuai dengan semua yang ada kandungan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan antara niat, perkataan, dan perbuatan. Makil bin Yasar radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati, imamun zalumun wa ghalin fid din marikun minhu, yakni alladhi yaglu fi dinihi hatta yakhruja min tariqi sunnati wal jamaah. Dua macam orang dari umatku yang tidak mendapat syafaatku. Dua manusia ini. Yang pertama, imam
atau pemimpin yang zalim, itu enggak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dan orang yang berlebih-lebihan dalam agama sehingga perbuatannya keluar daripada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar. Mau mengerjakan sunnah tapi berlebihan, itu tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat itu. Berpakaian lebih-lebih, ya, belanja lebih-lebih, pokoknya yang lebih-lebih semua itu yang nggak ada sunnatul Rasul, itu tidak dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi disebutkan mubadir, ingat-ingat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, jagalah kamu amal kelakuan dan sunnatul Rasul, sebab tidak seorang menurut jalan dan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu ingat kepada Allah, pasti atau sehingga ia akan percucuran air mata. Kalau memang betul-betul dia mengerjakan sunnatul Rasul, pasti dia akan mengetahui, dia akan percucuran air matanya. Dan tiada seorang yang benar-benar beramal menurut sunnatul Rasul ingat kepada Allah sehingga akan gemetar badannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia bagaikan pohon yang kering daunnya, lalu disentuh angin maka berjatuhan daun-daunnya. Artinya diibaratkan daun-daun itu adalah dosa-dosanya rontok habis. Lalu disentuh angin berjatuhan, itu dosa-dosanya rontok. Dan sesungguhnya kesederhanaan dalam amal menurut sunnatul Rasul lebih baik daripada menyalahi atau banyak menyalahi sunnatul Rasul. Karena itu perhatian amal perbuatanmu, baik yang sedikit maupun yang banyak, semoga benar-benar mengikuti jejak-jejak sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang telah dirintiskan oleh semua nabi-nabi alaihi salam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqqat Bani Israil ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna hadil ummah satabtariku ala usnatain wa sab'ina firqah ihda wa sab'una finnar wa wahidan fil jannah. Qalu ya Rasulullah ma hadil wahidah? Qal ahlu sunnah wal jamaah. Bani Israel akan terpecah 71 partai golongan. Dan umat ini akan terpecah sehingga menjadi 72 golongan. 71 daripadanya di dalam neraka dan 1 di dalam surga. Mereka bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, mereka golongan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah, wal jamaah. Artinya jamaah mufakat yang dikerjakan Rasul
dan dikerjakan 4 sahabat. Diikuti namanya tabi'in. Buat tabi'in yang mengikuti. Sampai kepada ulama amilin. Wal awliya'i wassolihin. Sampai kepada orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Semua berpedoman kepada 4 sahabat khulafai rasyidin. Yang keluar dari 4 sahabat itu bukan golongan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'atin syahid. Orang yang tetap berpegang pada ajaran sunnahku ketika telah rusaknya umatku mendapat pahala sama dengan 100 orang mati syahid. Sekarang ini zamannya banyak orang rusak atau tidak? Banyak orang lupa atau tidak? Banyak orang kufur atau tidak? Banyak orang bejat atau tidak? Banyak. Kalau kita taubat, kalau kita betul-betul kembali kepada Allah, satu perbuatan dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Istighfar satu di dalam zaman-zaman yang rusak ini, zaman akhir ini, satu istighfar sama dengan 1000 istighfar. Maka beruntunglah orang-orang yang masih diberikan kesadaran tentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai ke kita-kita ini. Allahumma sholli